Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya kemarin ada yang masih ingat gak kita bahas tentang materi apa? Ya, ingat gak? Siap. Coba ya. Kita membahas tentang rukun iman yang kedua, apa itu? Iman kepada malaikat. Coba Kak Desi, masih ingat gak pengertian iman kepada malaikat Allah? Kita mempercayai bahwa Allah itu mempunyai malaikat. Ya, malaikat yang mana malaikat-malaikat tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Terus juga terakhir, ada yang masih ingat tidak? Ada berapa malaikat yang wajib kita iman itu? Ada 10. Apa aja? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, masih ingat semua ya? Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, yakni tentang rukun iman yang ketiga. Apa itu? Iman kepada kitab Allah. Jadi lebih spesifiknya ini meyakini kitab-kitab Allah untuk menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Jadi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pesan didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, pesan didik dapat menyebutkan nama kitab dan nabi yang membawanya secara urut dan lengkap. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjadi generasi pecinta Al-Quran dan mengamalkan nilainya di kehidupan sehari-hari. Itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum ke materi, Ibu ada sedikit pertanyaan. Ada yang tahu belum kitab apa saja yang wajib kita imani itu? Ada berapa? Apa aja Kak Yesi? Kita kemudian Taurat, Injil, kita itu ya. Ini ada Zabur. Oke, bisa ya. Yang empat yang wajib kita. Nah, untuk jenis apa aja macam-macam kitab, kita harus tahu dulu pengertian iman kepada kitab Allah. Nah, sebelum pengertian secara keseluruhan, kita harus tahu dulu pengertian dari iman itu. Secara bahasa, iman sendiri itu artinya pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan juga sikap tunduk. Itu secara bahasa ya, paham ya? Oke. Nah, secara istilah, iman sendiri itu artinya membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan juga membuktikan dengan perbuatan. Nah, kalau secara keseluruhan apa Bu pengertian dari iman kepada kitab Allah? Jadi secara keseluruhan artinya itu adalah membenarkan bahwasanya Allah itu mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Paham ya? Paham. Pengertian dari iman kepada kitab Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nama dan isi dari kitab-kitab Allah. Tadi sudah disinggung ada berapa? Ada 4 ya. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quran. Nah, yang pertama ini adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Betul sekali. Nabi Musa alaihissalam, yang mana diturunkan dengan menggunakan bahasa Ibrani untuk kaum apa? Kaum Yahudi atau disebut dengan Bani Israel. Nah, untuk isi dari kitab tersebut itu biasa disebut dengan istilah The Ten Commandments. Apa itu The Ten Commandments itu? The Ten Commandments itu artinya adalah 10 isi pokok-pokok ajaran atau perintah-perintah yang ada di dalam kitab Taurat.
Itu minta tolong kepada Kak Deva, silakan dibaca. Apa ada perintahnya? Perintah yang mengesahkan Allah, perintah menghormati kedua orang tua, perintah mensucikan hari Sabtu, larangan menyembah patung atau berhala, larangan membunuh, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan berdusta, dan larangan menginginkan bagi orang lain. Jadi itu ya isi dari kitab Taurat. Paham? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Zabur. Jadi kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Pak Fadi? Nabi. Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud ada di sana. Di Blora. Ya, bahasa Inggrisnya David ya kalau di bahasa Inggris. Nah, itu diturunkan dengan bahasa Kipti. Untuk kaum apa? Yahudi atau Bani Israel. Sama kayak kitab Taurat, tapi bedanya di isinya nanti. Nah, kalau kitab Zabur itu tidak berisi hukum-hukum perkara seperti kitab Taurat tadi. Tadi kitab Taurat ada berapa? 10 tentang perintah-perintah Allah. Nah, kalau kitab Zabur ini terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, ujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kitab apa Kak Ari? Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil ini hanya diperuntukkan untuk kaum Nasrani, yang mana ditulis dengan bahasa Suryani. Nah, ada isi-isi dari kitab Injil. Silahkan Kak David bisa dibaca isinya apa aja. Gabriela. Oke. Kak Dwi silahkan bisa dibantu baca. Yang pertama itu mengenai perintah untuk kembali mengesahkan Allah, kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ya. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi itu ya isi dari kitab Injil. Nah, yang terakhir apa namanya? Al-Quran. Al-Quran itu kitab siapa? Nabi Muhammad. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Itu kitab kita ya. Yang kita gunakan untuk pedoman hidup. Nah, Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang terakhir, yang mana membawa kebenaran. Isinya mencakup isi dan juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya tadi, kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu dibenarkan semuanya oleh Al-Quran. Isi pokok dari kitab ini itu meliputi keimanan, akhlak, sejarah, ilmu pengetahuan, hukum sosial dan masyarakatan. Oke, selanjutnya yakni tentang pengertian kitab dan suhuf. Ada yang tahu belum? Suhuf itu apa? Belum ya? Udah pernah dengar? Belum. Oke. Nah, untuk membedakan secara pengertian kitab itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Nah, kalau suhuf itu wahyu yang hanya diterima oleh nabi-nabi Allah yang dikumpulkan semacam lembaran atau brosur-brosur kecil. Nah, itu sudah tertera ya para nabi yang menerima suhuf. Apa aja Kak Farhana? Nabi siapa? Ada berapa suhuf? 10 suhuf. Terus Nabi Syed 60 suhuf. Nabi Idris 30 suhuf. Nabi Shish. Nabi 30 suhuf. Dan Nabi Musa 10 suhuf. Itu ya. Nah, untuk memudahkan ini ada itu bikin tabel dari segi perbedaan isi untuk kitab itu isinya lebih lengkap. Nah, kalau suhuf itu hanya berisi hukum atau pokok-pokoknya saja. Terus juga dari segi perbedaan bentuk tadi sudah disebutkan bahwasanya kitab itu bentuknya dibukukan, tapi kalau suhuf hanya berbentuk lembaran-lembaran saja. Dan juga dari segi perbedaan sifat berlakunya, kitab itu berlaku lebih lama. Contohnya sampai zaman kita sekarang ini. Nah, kalau suhuf itu hanya berlaku hanya sesaat untuk menjawab persoalan yang dihadapi waktu itu saja. Itu ya. Nah, materi yang terakhir ini gimana caranya kita itu bisa menjadi generasi pecinta Al-Quran. Jadi bukti keimanan terhadap Al-Quran itu dapat dilihat dari kecintaan seorang terhadap Al-Quran. Coba Kak Mahes dibaca gimana
itu adalah pemaparan materi yang bisa Ibu sampaikan. Gimana? Sebelumnya paham? Udah paham semua? Paham. Selanjutnya silakan bisa bikin kelompok. Ini udah depan belakang ya. Di depan belakang bisa jadi satu kelompok. Nah nanti Ibu ini belakang ya. Nanti silakan bisa ambil satu-satu perwakilan. Silakan. Nanti ada perwakilan yang menjelaskan dan juga ada yang mencatat. Jadi silakan bisa dibaca yang jelasin. Siapa yang nyatat? Bawa buku semua ya. Nggak tahu, nanti nyalain lagi. Silakan perwakilan membuka. Ini HP lu. Oke, silakan. Waktunya 3 menit. Bisa dijelasin. Selfie. Siapa yang mau jelasin, siapa yang mau bikin catatan kecil. Tadi yang materi udah Ibu sampaikan. Bisa dimulai sekarang. Apa ya? Oh, yang nyetak. Gimana? Paham nggak? Oke, 2 menit lagi ya. Namanya siapa? Nama siapa? Isinya apa aja? Kalian ditulis tuh. 1 menit lagi. Oke, udah ya? Sudah. Silakan perwakilan siapa yang mau maju ke depan presentasikan. Ada nggak? Kalau nggak ikut tunjuk ya. Oke, boleh silakan Kak Arin dan Pak Mahes maju ke depan jelasin sedikit aja. Ya. Ini kelas berapa ini? Oke, tadi dapat materi apa? Cara menjadi generasi Al-Quran. Gimana caranya tadi? Yang pertama, kita harus membaca Al-Quran setiap hari. Dua. Materinya. Membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi, yaitu harus kemudian mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tepuk tangan kepada. Oke, semuanya Ibu rasa udah paham semua ya? Ada pertanyaan nggak? Sebelum ditutup? Ada yang bertanya? Oke, jadi mengulas lagi tadi kita mempelajari apa yang pertama? Pengertian kepada kitab Allah. Kemudian ada nama dan juga isi dari kitab-kitab Allah. Ketiga, perbedaan kitab dan suhu. Dan yang terakhir, cara menjadi generasi Al-Quran. Oke, untuk mengukur kemampuan kalian, ini Ibu beri tugas, silahkan dikerjain di rumah. Nanti bisa dikumpulin di pertemuan selanjutnya, ya. Oke, ini silahkan satu-satu ke belakang ya, tolong. Oke, sudah ya anak-anak. Ibu rasa cukup sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik. Oke. Sebelum kita tutup,